Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Miltri Januarti Munte. Saya adalah mahasiswi dari Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya membuat video membahas tentang masalah kesehatan yang berjudul BPH. Apakah BPH itu? Sini kita akan menjelaskan apa itu BPH. BPH adalah benigna prostat hiperplasia atau pembesaran prostat jinak. Nah, kondisi ini adalah ketika kelenjar prostat membesar, akibatnya aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas atau tidak puas. Nah, ini dia. Jadi kita bisa tahu kenapa salurannya terhambat itu karena prostatnya membesar dan tidak normal. Nah, di samping kiri ini adalah gambar prostat normal dan yang di sebelahnya adalah gambar prostat abnormal. Selanjutnya kita akan masuk pada etiologi BPH. Etiologi terjadinya BPH atau benigna prostat hiperplasia belum diketahui secara pasti. Menurut teori yang ada, peningkatan DHT atau dehidrotestosteron, penurunan kadar testosteron, dan ketidakseimbangan estrogen dan testosteron serta penurunan laju apoptosis sel dapat menyebabkan terjadinya BPH. Oke deh, selanjutnya kita akan bahas patofisiologinya. Yang pertama itu adalah hormonal. Yang kedua itu adalah usia. Seiring bertambahnya usia, kelenjar prostat akan mengalami pembesaran. Pembesaran prostat ini dipengaruhi oleh hormon yang namanya androgen, terutama dihidrotestosteron dan testosteron. Kadar testosteron dalam kelenjar prostat mengalami penurunan sering terjadi dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena adanya isoenzim alpha-5 reduktase yang mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron atau DHT. Nah, udah mulai terbuka kan? Sekarang selanjutnya kita akan mempelajari tanda dan gejala BPH apa saja ya. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan mendesak buang air kecil, yang kedua peningkatan frekuensi buang air kecil di malam hari, yang ketiga kesulitan memulai buang air kecil, dan keempat aliran air seni lemah atau tersendat-sendat, yang kelima urin menetes-netes di akhir buang air kecil, dan yang keenam merasa tidak puas atau tidak pun tuntas setelah berkemih. Nah, ada juga nih gejala lainnya. Yang pertama itu adalah infeksi saluran kemih, yang kedua ketidakmampuan untuk buang air kecil, ketiga darah dalam urin. Setelah kita mempelajari apa pengertian, tanda, dan gejalanya, tentunya kita juga harus tahu apa pemeriksaan penunjangnya ya sahabat. Nah, yang pertama itu di sini ada colok bubur, yang kedua adalah USG, yang ketiga urinalis atau kultur urin, dan keempat ada DPL, yang kelima ada ureum atau ban. Nah sahabat, selain itu semua, kita akan membahas komplikasi pada BPH. Yang pertama itu ada retensi urin, yang kedua infeksi saluran kemih, yang ketiga batuk kandung kemih, yang keempat kerusakan kandung kemih, yang kelima adalah kerusakan ginjal. Nah, menarik kan teman-teman pembahasannya. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari prognosis dan penanganannya. Prognosis yang pertama yaitu glukoma, kedua disfungsi ereksi, ketiga ejakulasi. Dan penanganannya yaitu yang pertama obat-obatan, yang kedua terapi, ketiga mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, dan keempat operasi. Nah, sekarang kita akan sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu proses keperawatan BPH yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama itu adalah pengkajian, yang terdiri dari pemeriksaan fisik. Yang pertama, kepala dan leher, kedua dada, ketiga abdomen, yang keempat ekstremitas, yang kelima genitalia. Nah, selanjutnya kita masuk diagnosa. Yang pertama itu adalah ansietas, berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan informasi. Yang kedua nyeri akut, berhubungan dengan trauma jaringan. Selanjutnya kita masuk pada intervensi. Yang pertama itu adalah ansietas kontrol, yang kedua anxiety, dan yang ketiga coping.
Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, kecemasan pada klien berkurang ataupun hilang. Yang selanjutnya kita akan masuk pada implementasi, yaitu anxiety reduction, yaitu penurunan kecemasan. Yang pertama itu gunakan pendekatan yang menenangkan. 2. Nyatakan dengan jelas harapan terhadap pelaku pasien. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama, skala nyeri berkurang. Kedua, TTV normal. 3. Dapat mengidentifikasi nyeri. Keempat, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan manajemen nyeri. Oke teman-teman, sekarang udah pasti paham dong apa itu BPH, bagaimana tanda dan gejalanya, dan bagaimana cara penanganannya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan saya tentang BPH. Semoga video ini membantu kita semua dan semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.